warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhiru 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, puji syukur kembali kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya atas segala kemurahannya, kemudahannya, pada pagi hari ini kita masih diberikan keleluasaan, kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tidak hanya saja sebagai bentuk dari implementasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga salah satu bentuk dari pasrahnya kita kepada Allah. Dan tentunya juga kita berharap kita termasuk orang-orang yang dijadikan sebagai hambanya yang pandai bersyukur insyaallah. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kedua hasanah kita, Habibana wa Habiballah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sharing kita kaitan dengan tema Sirah Nabawiyah, dan tidak terasa ya di penghujung tahun 2021 ini kita sudah masuk ke fase akhir dari perjalanan Nabi dalam berdakwah di Mekah ya, dengan segala problematika perjuangan dan yang lainnya. Dan masuklah kepada fase di mana mulai Islam membangun pondasi ya, memperkuat landasannya untuk kemudian kelak berdiri tegak menjadi satu peradaban ya, menjadi satu daulah Islamiyah yang kuat ya, menjadi satu kekuatan negara dengan segala kemampuan politik, ekonomi, sosial, budaya yang lainnya, yang sampai kemudian pengaruhnya menyebar begitu sangat luas. Dan itu semua hadirin sekalian itu dilakukan oleh Nabi kita dengan para sahabat di momentum pasca hijrah ya. Nah, jadi kenapa ini kemudian dijadikan juga oleh Umar bin Khattab sebagai titik awal atau kilometer nol dari perhitungan hijriah, tahun hijriah, karena memang momentum ini, peristiwa kaitan dengan hijrah ini memiliki satu tempat tersendiri dalam sejarah Islam yang menjadi tonggak yang kuat, yang menjadi pondasi yang kuat untuk kemudian berdirinya Islam ya dalam banyak hal. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita ketika beliau sudah sampai di Madinah, negeri yang dijanjikan oleh Allah, negeri yang tidak hanya subur makmur dalam konteks alam, tapi juga kaitan dengan kultur ya, budaya, nilai kehidupan masyarakat, dan segala sesuatunya memang sudah disiapkan oleh Allah menjadi tempat yang kemudian memancarkan cahaya Islam ya, tidak hanya dari Makkah Al-Mukarramah tapi juga dari Madinatul Nabawiyah. 6 hal yang dilakukan oleh Nabi kita di awal masa hijrahnya. Yang pertama adalah membangun masjid, kemudian yang kedua adalah melakukan persaudaraan ya, merajut ukhuwah Islamiyah, kemudian membuat perjanjian-perjanjian, kemudian menancapkan pondasi perekonomian, menancapkan atau mencanangkan jihad, dan yang terakhir adalah menyempurnakan syariat. Nah, itu 6 langkah hadirin sekalian yang dilakukan oleh Nabi kita. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Nabi sampai di Madinah, kemudian beliau membiarkan dalam tanda kutip untanya untuk berhenti di satu tempat, di satu lokasi yang kelak menjadi bangunan masjid ya.
Saat itu kalau bapak-bapak yang pernah menonton film Arisalah, itu bagaimana diperlihatkan, saya juga lupa itu nama untanya itu ya. Nah, kemudian dibiarkan, kemudian dia berhenti ya, duduk di satu tempat yang itu ternyata milik dua anak yatim ya. Setelah selang berapa lama akhirnya ditetapkanlah tempat itu setelah melalui negosiasi. Jadi Rasul tetap melakukan konfirmasi ya, walaupun itu apalagi itu ya dimiliki oleh dua anak yatim, mengkonfirmasi tetap kepada yang bersangkutan kaitan dengan akan digunakannya itu sebagai pusat ibadah, pendirian masjid dan yang lainnya. Kemudian setelah terkonfirmasi ya, anak-anak yatim itu pada prinsipnya dia ikhlas ya, ridho tempatnya dijadikan sebagai pusat kegiatan ibadah dan yang lainnya, tapi Nabi menyikapinya sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan. Akhirnya dibayarlah tanah itu senilai 10 dirham saat itu, dan tentunya melalui proses perbincangan dengan walinya saat itu ya. Nah, kemudian di tempat itu sekalian banyak pohon-pohon ya saat itu, pohon gorgot ya, kemudian kurma, dan juga ada kuburan-kuburan yang sudah lama ya, yang sudah usang. Akhirnya Nabi menyuruh para sahabat untuk kemudian menebang pohon itu ya, merapihkan area sekitar, dan kemudian menggali kubur yang sudah lama itu, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Baru setelah itu Nabi bergotong royong ya, dan Nabi juga terlibat langsung ya. Nabi tidak diam, Nabi tidak duduk-duduk saja menyuruh ini dan itu, tapi Nabi langsung turun, memikul, memangku batu bata ya, kemudian bekerjasama bergotong royong dengan sahabat-sahabat yang lain untuk membuat bangunan masjid ya, yang saat itu ukurannya kurang lebih 100 hasta ya, meter persegi. Kemudian dibangunlah dengan apa yang ada ya, kemudian memanfaatkan pohon kurma, batangnya pelepah daun kurma ya, dan lantainya juga masih sangat sederhana ya, itu dengan taburan tanah-tanah kasar dan yang lainnya. Kemudian Rasul menetapkan arah kiblat saat itu, yaitu ke Baitul Maqdis ya, dan setelah itu barulah kemudian Nabi menghidupi masjid tersebut dengan banyak kegiatan dan aktivitas. Nah, sampai kemudian masa Abu Bakar As-Siddiq itu tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan dalam bentuk maupun ukuran ataupun yang lainnya kaitan dengan masjid saat itu. Baru nanti ketika zamannya Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan baru kemudian dilakukan perubahan-perubahan ya, sesuai dengan kebutuhan dan situasi saat itu. Nah, hadirin sekalian, tentunya kisahnya ya diceritakan dalam banyak kitab memang seperti itu ya, hanya beberapa paragraf saja, tapi tentunya ada banyak hikmah, ada banyak nilai yang ingin dipesankan oleh Allah dan Nabi kita kaitan dengan pondasi-pondasi yang kemudian tadi disebutkan. Salah satunya adalah membangun masjid ya. Nah, secara peran dan fungsi saat itu masjid memang digunakan sebagai center, sebagai pusat semua aktivitas. Tidak hanya yang kemudian bernilai ibadah, tapi juga aktivitas-aktivitas yang lain ya, yang di luar keagamaan, di luar peribadatan, itu juga kemudian dilakukan di masjid. Kemudian masjid saat itu juga dilakukan untuk tempat kaum muslimin menerima ajaran Islam dan bimbingannya ya. Nah, itu juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan yang lainnya itu muncul dan berkembang dari masjid. Kemudian juga masjid sebagai tempat persatuan kabilah-kabilah yang ada saat itu, yang sudah tahunan mereka bermusuhan, saling bertikai, berperang dan yang lainnya, tapi dengan adanya masjid kemudian mereka menjadi satu saf yang sama, satu barisan yang sama, satu visi yang sama, satu tujuan yang sama.
Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi persengketaan, semuanya disatukan oleh satu barisan yang sama. Kemudian juga masjid sebagai pusat untuk mengatur banyak hal, ya, seluruh persoalan yang terjadi saat itu, kemudian juga problematika masyarakat, ya, kemudian masalah-masalah yang muncul saat itu diselesaikan dengan baik ketika di masjid. Dan yang terakhir, masjid itu juga sebagai parlemen, ya, sebagai tempat berkumpulnya seluruh sahabat untuk melakukan musyawarah, mufakat, ya. Kemudian juga tidak sedikit untuk kemudian merancang strategi dan yang lainnya. Itu semua dilakukan di masjid. Nah, hadirin sekalian, kalau kemudian kita melihat fungsi, ya, keberadaan masjid yang kemudian dikokohkan oleh Nabi saat itu, ya, itu menunjukkan betapa masjid menjadi sebuah pusat, ya, masjid menjadi sebuah tempat yang sangat strategis, ya. Nabi juga tidak begitu saja kemudian membangun masjid, kecuali memang itu adalah perintah dari Allah. Kemudian yang kedua, tentunya di situ ada nilai krusial, nilai penting. Kenapa kemudian masjid yang dibangun pertama kali, ya, bukan pasar, bukan tempat musyawarah, balai dan yang lainnya, tapi kemudian masjid. Ini mengindikasikan sebuah pesan penting kepada kita bahwa bagaimana masjid di seluruh dunia yang ada saat ini, bagaimana kemudian dikembalikan kepada fungsi asolahnya, fungsi sesungguhnya dari keberadaan saat Nabi membangun masjid saat hijrah, ya. Oleh sebab itu banyak ungkapan saat ini, ya, baik itu masjid, ya, kemudian bagaimana masjid bisa menjadi pusat dari banyak hal. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah tantangan, ya. Dan alhamdulillah sebagian dari masyarakat kita atau jamaah kita atau barangkali pengurus kita memiliki paradigma berpikir yang sama, ya, kaitan bagaimana menjadikan tempat ini sebagai pusat dalam banyak hal. Oleh sebab itu akan menjadi mudah sekalian mengindikasikan sebuah masyarakat itu baik, masyarakat itu terjaga dalam banyak hal, itu cukup dengan melihat masjidnya, ya. Sampai kemudian mengindikasikan sebuah negara, ya, dalam banyak hal itu hanya cukup dengan melihat masjidnya. Di zoom lebih jauh adalah cukup dengan melihat jamaah sholat subuhnya, ya. Nah, jadi kalau kemudian di sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, maka itu mengindikasikan bahwa wilayah itu, masyarakat itu sudah terislamisasi dengan baik, ya. Karena ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, ya. Penuhnya masjid juga tidak mungkin dari simsalabim, ya. Tapi kemudian penuhnya masjid juga pasti ada faktor dan sebab, ya. Insyaallah kalau dalam banyak hal kaitan dengan referensi masjid itu sudah banyak, ya. Malah sudah ada yang mengusulkan ke Jogja, gitu, ya. Kita studi banding ke Masjid Jogokarian di sana, atau kalau pingin sekalian wisata ke Bali, ya. Di sana ada masjid juga, saya lupa lagi namanya, Ibadur Rahman atau apa tuh, saya lupa lagi. Baitul Makmur, ya, itu juga di tepi pantai itu, tapi dalam banyak hal cukup luar biasa pengelolaannya. Kemudian di beberapa masjid lain, ya, yang ada di wilayah kita itu sudah menunjukkan satu performa bagaimana masjid bisa menjadi solusi dalam banyak hal, ya. Termasuk masjid juga menjadi indikator dari keberlangsungan sebuah peradaban, keberlangsungan dari sebuah masyarakat. Itu cukup dengan apakah di masjid banyak anak-anak atau tidak, gitu, ya. Nah, itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kita, ya, bagaimana kita menghadapi psikologi anak-anak, perilaku anak-anak dengan usia yang memang seperti itu adanya, ya. Tapi kemudian bagaimana itu dijadikan sebagai sebuah aset. Tentunya juga tidak bisa juga kemudian yang penting banyak anak ke masjid,
tapi kemudian juga tidak di manage ya, tidak diatur dan yang lainnya. Karena semakin banyak anak kita ke masjid, itu semakin kuatlah masa depan masjid ini ya. Jadi kalau sepi dari anak-anak, apalagi sampai dikunci, sampai ada aturan 10 maklumat anak-anak ke masjid, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak, balatak poin-poinnya ya, sampai anak tidak ada yang ingin ke masjid, maka itu adalah sebuah musibah yang besar. Oleh sebab itu hadirin sekalian, tentunya dari sini ya, kita diingatkan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana kaitan dengan fungsi dan peran sebuah masjid ya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat banyak hal ya. Peradaban-peradaban harus muncul dari sini, ilmu pengetahuan ya, kaitan juga dengan keterampilan, skill, kesiapan pemimpin di masa yang akan datang. Itu sangat tergantung dari bagaimana kita memanage sebuah masjid. Kemudian selanjutnya adalah persaudaraan ya. Nabi mempersaudarakan saat itu kurang lebih 90 sampai 100 orang ya, perempuan dan laki-laki di rumah Anas bin Malik ya. Jadi saat itu kemudian Nabi mempersaudarakan karena Nabi tahu bahwa orang-orang muhajirin datang ke Madinah itu tidak membawa apa-apa ya. Semua kekayaan yang dimiliki oleh mereka ditinggalkan di rumah masing-masing ya, di tempat mereka berada sebelumnya, dan mereka datang ke Madinah itu dengan apa yang bisa mereka bawa ya. Nah, kaitan dengan materi, kaitan dengan banyak hal yang dimiliki oleh al-muhajirin kemudian dimatchingkan oleh Nabi kita ya, dipersaudarakan dengan banyak pertimbangan ya, disatukan dengan satu persepsi yang sama sehingga keduanya bisa saling berkombinasi, berkolaborasi ya, untuk kemudian membangun peradaban. Jadi tidak begitu saja Nabi A dengan B, C dengan D, E dengan F ya, apalagi sampai dikoclok ya, apalagi sampai kemudian diundi ya, itu tidak ada ya. Nabi dengan basiroh insaniyahnya mampu mendeteksi kemampuan orang per orang ya, mampu mengetahui karakteristik person per person. Nabi sangat paham siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Utsman, siapa Ali, siapa Abdurrahman bin Auf, Zubair ibnu Awam, dan semuanya Nabi faham. Nabi mengerti. Hanya dengan melihat satu wajah saja Nabi paham siapa si A, siapa si B ya. Nah, sehingga Nabi dalam konteks mempersaudarakan itu sudah dengan frame paradigma pemikiran yang ke depan akan seperti apa dan ingin seperti apa. Oleh sebab itu dalam konteks mengukhuwahkan mereka itu menjadi sebuah landasan. Nah, sehingga hadirin sekalian, dari persaudaraan itu terjadilah satu hubungan ya yang saling menguatkan. Itu banyak contohnya ya. Salah satunya yang fenomenal adalah kaitan dengan persaudaraannya antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Robi ya. Nah, itu kita akan melihat bagaimana dua pribadi yang sangat luar biasa. Kemudian selain itu yang menjadi landasan dari persaudaraan itu adalah kaitan dengan prinsip ukhuwah, prinsip saling tolong menolong ya. Itu yang kemudian dijadikan prinsip oleh Nabi saat itu, hatta ya sampai kemudian urusan waris saat itu bukan hanya urusan darah, bahwa di antara mereka ada pertalian darah, tapi di antara mereka sebagai muhajirin dan ansor itu boleh saling mewariskan saat itu ya, sebelum kemudian ada aturan kaitan dengan hukum waris ya. Jadi saat itu mereka bisa saling mewarisi satu sama lain. Nah, kemudian juga yang paling krusial dari itu semua adalah tadi mengikis kaitan dengan fanatisme ya, kesukuan ala jahiliyah saat itu ya, dimana ketika Nabi ada di Madinah yang menjadi pemersatu adalah Islam ya, bukan lagi kaitan dengan persamaan suku, kabilah ya, persamaan derajat, persamaan ekonomi atau yang lainnya, semua dilebur oleh satu ikatan yang sama, yaitu ukhuwah Islamiyah. Islam menjadi dasar, Islam menjadi pondasi dalam banyak hal. Nah, sehingga hadirin sekalian,
Dengan pola ini, ya, dengan pondasi ini terbentuklah satu masyarakat yang kemudian mereka tidak hanya saling memahami satu sama lain, tapi mereka juga saling berta'awun, ya, saling menguatkan, saling bekerjasama, membangun takaful sampai kemudian mereka i'thar. I'thar ini adalah derajat paling tinggi dari persaudaraan di dalam Islam, di mana satu orang itu mengutamakan saudaranya, ya. Walaupun contohnya adalah ketika perang, ya, i'thar itulah ketika ada satu sahabat yang saat itu sedang meregang nyawa, ya, membutuhkan air, datang sahabat, tapi sebelum minum dia mendengar lagi sahabatnya yang butuh minum, sampai kemudian jangan saya, saudara saya dulu, ya. Nah, sampai seperti itu ikatan-ikatan yang dibangun dari sebuah pondasi yang kuat, dari sebuah ikatan yang kuat itu memunculkan bangunan yang kuat dan memperindah akhlak-akhlak yang ada. Oleh sebab itu hadirin sekalian, yang penting dari sini adalah kaitan dengan apa yang mengikatnya, ya, apa yang kemudian mengkristalisasi dari hubungan itulah kemudian yang penting, itu kaitan dengan keimanan, ya, akidah yang sama, ya, dari sumber yang sama memunculkan prinsip-prinsip yang sama. Ya, jadi sepanjang itu tidak ada dalam diri kita persaudaraan yang dibingkai oleh akidah yang kuat, maka di situ masih ada kerentanan, dan itu sudah terbukti, ya. Jadi kalau misalnya dibangun dari kesamaan gaya, misalnya kesamaan kebiasaan, atau barangkali dari kesamaan materi, atau barangkali dari kesamaan derajat dan yang lainnya, maka itu tidak menjadi kuat, ya. Sudah banyak contoh dalam masyarakat kita di mana ikatan-ikatan yang dibangun dari sesuatu yang tidak kuat, pastinya itu menjadi lemah, ya. Oleh sebab itu hari sekalian, dalam banyak hal apapun itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yang harus menjadi ikatan ukhuwah kita adalah kesamaan akidah, kesamaan keyakinan, kesamaan ukhuwah Islamiyah. Itu sudah menjadi prinsip. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi melakukan perjanjian, ya. Perjanjian dalam rangka menyingkirkan segala dendam jahiliyah dan permusuhan antar kabilah. Nabi faham itu karena ini masih bisa menjadi sumber pemicu dari banyak hal, sampai kemudian Nabi menjalin mereka dengan perjanjian-perjanjian di antara kabilah, ya. Dan yang paling penting itu adalah perjanjian yang dilakukan dengan tetangga sebelah kiri sebelah kanannya, yang saat itu didominasi oleh kalangan Yahudi, ya. Nabi melakukan itu sampai ada 16 poin perjanjian dengan mereka, karena Nabi juga sudah tahu, ya, bagaimana karakteristik Yahudi, ya. Oleh sebab itu Nabi kemudian membuat perjanjian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita, itu berasal dari sebuah pemikiran, berasal dari sebuah informasi sebelumnya. Karakter-karakter yang muncul kaitan dengan Yahudi dalam banyak hal itu sudah menjadi kredit poin, ya, bagi Nabi kita untuk kemudian membuat banyak perjanjian dengan mereka. Apa saja yang kemudian secara umum dilakukan dalam perjanjian itu kaitan dengan kebebasan beragama dan kaitan dengan materi, ya. Perjanjian ini bukannya hanya tentang wujud toleransi Nabi, tapi merupakan bentuk kepiawaian politik beliau. Dengan perjanjian ini Rasulullah bebas melakukan dakwah tanpa dihalangi oleh orang-orang Yahudi, ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan kemudian dibuatkan perjanjian di antara Nabi dengan orang-orang Yahudi, ya. Jadi tidak hanya melulu urusan tentang kebebasan mensyiarkan Islam kaitan dengan menjaga harta, tapi juga dalam rangka mengkondisikan, ya, mengkondisikan wilayah sekitarnya sehingga mereka menjadi penunggung dakwah saat itu yang memang masih perlu untuk dibangun, ya. Tidak serta-merta kemudian Islam saat itu kuat, pasti ada proses, dan Nabi dengan kemampuan memanagenya itu mampu kemudian melakukan beberapa pengkondisian. Bagaimana Nabi memiliki pusat kegiatan, pusat ibadah, Nabi memiliki
pasukan yang thiqoh, pasukan yang amanah, yang terpercaya, dan Nabi memberikan banyak hal kepada para sahabat, ya. Tapi juga Nabi bagaimana membingkai urusan sosial masyarakat, ya, dengan yang sekitarnya, yang kemudian bisa menjadi pengokoh dari peradaban Islam yang sedang dibangun. Kemudian hadis sekalian yang selanjutnya adalah kaitan menancapkan pondasi ekonomi di Madinah, ya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, satu adalah bahwa paradigma terkait dengan kekayaan harus sesuai dengan kaidah Quran dan contoh teladan Rasul, ya. Artinya kaitan dengan kekayaan, kemampuan kita dalam mengelola materi, ya, menjadi seorang pebisnis, ekonom dan yang lainnya harus mengacu kepada Quran, ya. Untuk apa semua itu dan dalam rangka apa semua itu, ya. Nah, ini yang kemudian diajarkan Nabi kita. Kenapa urusan ini menjadi penting? Karena memang dia menjadi pondasi juga, ya, terhadap bangunan Islam itu sendiri, dan juga memang semuanya bertumpu dari satu sisi, yaitu ekonomi, ya. Sampai kemudian menjadi teori negara saat ini itu adalah ekonomi, ya. Jadi kalau kita mengkerucut kepada dua kekuatan di semua negara, itu kepada dua, satu penguasa, dua adalah pengusaha, itu saja di antara dua itu, ya. Oleh sebab itu kenapa kemudian penghargaan yang diberikan Allah kepada mereka itu adalah surga kaitan dengan kemampuan ekonomi dan kemudian optimalisasinya, ya, karena dia memiliki pengaruh yang sangat besar, ya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat sebuah miniatur negara, tinggal kita lihat saja siapa pengusaha saat itu dan siapa pengusaha saat itu, ya. Maka dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Itu kemudian, ya, para sekalian, yang kemudian Nabi mendorong para sahabat untuk menciptakan tatanan ekonomi, sistem ekonomi, dan juga membangun pusat ekonomi. Ini yang kemudian menarik, ya. Di beberapa kesempatan kemarin pernah disampaikan bagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabatnya membangun ekonomi umat, ya. Saat itu sudah ada pasar orang Yahudi dan pasti sudah tahu karakter orang Yahudi, ya. Mereka itu pasti mengurangi timbangan, kemudian pasti mengurangi menaikkan harga dan yang lain, itu sudah biasa, ya. Jadi kalau sudah masuk ke pasar Yahudi, itulah masuk seperti kita dicekik oleh mereka, ya. Masuk bawa uang banyak, keluar uang habis tapi barangnya sedikit, itulah, ya, masuk ke pasar Yahudi. Lalu kemudian muncullah sebuah ide gagasan dari seorang Abdurrahman bin Auf, yang kemudian dia melihat ada satu lahan yang kosong dan ternyata itu adalah lahannya Sa'ad bin Rabi. Negosiasi bagi hasil, ya, saya akan bangun pasar. Akhirnya dibangunlah pasar dengan sistem bagi hasil, dengan sistem sewa lah saat itu. Sok siapa sahabat-sahabat yang mau berjualan, silakan berjualan, silakan ngalapak, daftar, silakan berjualan, nanti iurannya dari hasil penjualan, ya. Tidak ditetapkan berapa harus sewa segala macam, ya. Nah, sampai kemudian juga ada beberapa hal yang menarik, ya, kaitan dengan strategi berjualannya. Mereka juga tetap, ya, ketika membangun pasar juga masih tersaingi oleh orang-orang Yahudi, ya, dalam banyak hal. Tapi Nabi kemudian mengingatkan bahwa kita punya Islam. Islam mengajarkan kita membangun sistem ekonomi dengan cara yang baik, ya, dengan dilandasi kesucian dan tujuan yang mulia, ya. Nah, sampai kemudian mereka diberikan strategi oleh Nabi untuk kemudian pastinya tidak mengurangi timbangan, ya, timbangannya pas tapi kemudian dilebihkan, ya. Jadi dengan uang yang sama, kalau ke pasar Yahudi mah barangnya sedikit, ya, tapi kalau ke pasar Islam dengan uang yang sama barangnya menjadi banyak, ya. Dan bagi pedagang Nabi mengatakan itulah berkahnya. Oleh sebab itu kalau bapak-bapak dulu, ya, zaman dulu, Allah alam sekarang mah, ya, kalau kita beli-beli ke emang atau yang lainnya itu suka diberikan tambahan. Ini sebagai tambahan, sebagai naonnya istilah Sundamanya, sebagai ngahanutkeun lah, gitu, ya.
Jadi kalau yang keras sama beli kacang ya, beli kacang suuk, biasanya ayah tambahan. Nah itu yang kemudian dilakukan oleh Nabi, yang diperintahkan kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena di situ ada nilai yang tidak terharga kaitan dengan keberkahan, ya. Nah itu yang kemudian jangan lupa dari semua proses usaha ekonomi apapun itu adalah kaitan dengan keberkahan. Kemudian yang terakhir kedua yang sekalian kaitan dengan mencanangkan jihad, ya. Ini juga kemudian menjadi sangat krusial dilakukan saat itu, mengingat Islam dan peradabannya memang belum aman, ya, belum 100% ada di kondisi yang memungkinkan untuk melakukan banyak hal. Masih harus waspada, masih harus berhati-hati seiring dengan kekuatan umat Islam yang belum kuat, tapi juga tantangan masih terlalu besar, ya. Akhirnya Nabi mengkondisikan para sahabat, ya, dengan semua instrumen yang dibuat untuk kemudian tetap berada dalam keadaan bersiap siaga, ya, membangun satu instrumen penting kaitan dengan keamanan, ketertiban, ya. Kemudian dibangunlah sistem pengamanan, ya, itu kemudian dilakukan oleh Nabi, ya. Jadi tidak kemudian Nabi fokus ke bertanam, berdagang, belajar dan yang lainnya, tapi Nabi juga memikirkan kaitan dengan persiapan, ya. Karena Nabi juga pastinya sudah tahu apa yang kemudian akan terjadi pasca hijrah. Dan tentunya juga ancaman itu tidak hanya muncul dari luar, ya, tapi juga dari internal, ya. Karena setelah itu kita bisa mengetahui bagaimana karakter orang-orang Yahudi, ya. Nah kemudian hari sekarang salah satu yang dilakukan adalah Nabi melakukan perjanjian dengan kabilah-kabilah sekitar Madinah untuk tidak saling mengganggu, ya, dengan kabilah-kabilah yang belum masuk Islam saat itu, yang ada di jalur sutra, jalur perdagangan, ya, karena Madinah ini menjadi jalur ekonomi yang menghubungkan ke beberapa wilayah termasuk ke Syam. Hampir semua orang-orang Makkah yang berdagang ke negeri Syam itu pasti melalui Madinah. Itulah kemudian yang memunculkan perang Badar, itu salah satunya itu. Adapun yang ke sebelah sana itu kan berhubungan dengan Yaman. Yaman saat itu belum menjadi pusat ekonomi, malah pergi ke Syam, Persia, daerah sana, yang itu pasti melalui Madinah, ya. Oleh sebab itu bagaimana kemudian Nabi mengikat perjanjian di wilayah-wilayah itu sehingga tidak saling mengganggu, ya. Dan yang paling pasti adalah bagaimana juga Nabi bisa mendapati dengan sahabatnya harta mereka yang ada di Mekah. Nah itu nanti akan dibahas, ya, dalam satu poin penting, yaitu di ekspedisi-ekspedisi. Dan yang terakhir itu karena menyempurnakan syariat, ya. Jadi hari sekalian setelah pasca hijrah ini ada waktu yang begitu sangat luang, ya, waktu begitu banyak untuk kemudian turun banyak ayat yang berhubungan dengan syariat, ya, yang berhubungan dengan ibadah, pengokohan hubungan antara manusia dengan Allah di antara mereka dan yang lainnya, ya. Nah, sehingga seiring waktu dalam beberapa masa setelah itu para sahabat kemudian mulai melihat hubungan antara puzzle, hubungan antara syariat, ibadah, muamalah, ukhuwah dan yang lainnya menjadi satu gambaran utuh kaitan dengan Islam itu sendiri, ya. Satu itulah kemudian turun kaitan dengan saum, kaitan dengan zakat, kaitan dengan syariat-syariat yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, dan banyak hal, ya, yang kemudian setelah itu satu sama lain saling mengokohkan, ya. Di mana Islam saat itu sedang dikembangkan, ruhiyah sahabat juga sudah mulai kuat dan tumbuh, dibarengi juga dengan amal soleh yang sudah disyariatkan saat itu, maka menjadi sebuah struktur yang sangat lengkap, struktur yang sangat utuh kaitan dengan implementasi Islam dan wujud Islam itu sendiri, ya. Sehingga dari situlah muncul pribadi-pribadi Muslim yang kapasitas, kapabilitas, kafaahnya
itu melampaui semua batas, ya. Mereka tidak hanya seorang abid, seorang ahli ibadah, tapi mereka menguasai dalam banyak urusan. Disitulah kemudian muncul banyak hal kaitan juga dengan kuntum khairu ummah, umat terbaik, ya, yang kemudian dilahirkan, dan itu semua proses dari tarbiyah Islamiyah yang dilakukan oleh Nabi saat itu. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan dari hikmah hijrah, yang mudah-mudahan dalam banyak hal tentunya menjadi bekalan, ya, implementasi di kita, apalagi insya Allah sebentar lagi kepengurusan Pak Asep, pada atasannya Pak Asep atau pada dilajengkan. Ya, ini sudah suara masyarakat di sini, suara jamaah. Dilanjutkan, ya, mudah-mudahan didengar, ya, oleh pembina ini, ya, yang nanti memutuskan. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi sebuah bekalan bagi kita, ya, yang bagian dari jamaah ini, dan kita ingin berkontribusi, ya. Mudah-mudahan nama kita tertulis nanti di Lauhul Mahfuz menjadi bagian dari masyarakat jamaah ini yang berkontribusi terhadap peradaban Islam, khususnya di Posindo insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.